Selamat sore Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk diwawancarai. Ya, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Hasna Safa Afrina. Saya Muhammad Iksan Mukhtar. Saya Evan Aditya Pradana. Dan saya Karen Sebelimuska Putri. Kami sedang menyiapkan materi untuk memahami seni batik tradisional. Kami sangat tertarik dengan usaha batik Jojo Kusumo yang kakak jalankan dan berharap bisa belajar banyak dari pengalaman kakak. Sebelum kita mulai, bisakah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens? oke. Sebelumnya aku akan perkenalan. Nah, di sini nama aku Ica Nuril Labiba, biasa dipanggil Ica. Mungkin adik-adik bisa panggil Kak Ica. Nah, di sini di Batik Joyo Kusumo aku sebagai tutor juga admin dari Batik Joyo Kusumo, kelas Batik Joyo Kusumo. Juga di sini aku juga membantu proses produksi kain Batik Joyo Kusumo. Baik Kak, supaya kita lebih mengenal usaha batik Jojo Kusumo yang saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan terkait sejarah dan proses pembuatan batiknya. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah usaha batik Jojo Kusumo yang kakak jalankan ini sudah turun-temurun sejak dari keluarga atau memang mulai dari nol? Lalu, apa sih alasan utama yang buat kakak milih usaha batik ini sebagai pekerjaan? Oh, nah untuk pertanyaannya, nah di sini kan aku sebagai adminnya atau tutornya. Ini aku langsung cerita dari yang mendirikan Batik Joyo Kusumo sendiri. Nah itu adalah Mas Adip Arifianto. Nah ini Mas Adip Arifianto itu dia pertama kali mendirikan Batik Joyo Kusumo itu di tahun 2008. Nah, 2008 dia itu mendirikan Batik Joyo Kusumo ini. Lalu dia di tahun 2011 itu dia mengikuti pemuda pelopor. Itu kayak apa ya? Kayak toko pemuda-pemuda yang punya usaha-usaha gitu. Terus ikut kayak gitu. Jadi kayak itu sebagai apa ya? Kayak wadah untuk mengembangkan ini nah itu loh. Jadi semakin banyak dikenal. Jadi kayak 2011 itu kayak awalnya kayak meledaknya Batik Joyo Kusumo sendiri. Terus tadi apa ya? Dari sejarahnya juga apa? Lalu, apa sih alasan utama yang buat kakak milih usaha batik ini sebagai pekerjaan? Untuk motivasinya sendiri dari Mas Adip, kenapa kok memilih batik sebagai usahanya itu? Karena kan Mas Adip itu dia di SMK 3, dia tuh ngambil kriya. Nah, pas apa kan ada buat topeng. Nah, topengnya itu ki motifnya batik di situ. Nah, dia juga terus pernah PKL kalau nggak salah itu PKL di Batik Dahar. Nah, itu dia di situ melihat pengrajinnya itu cuma orang-orang tua. Kebanyakan kan orang-orang tua tuh yang batik-batik kayak gitu. Nah, dia terinspirasi dari situ kok nggak ada kaum mudanya di situ. Karena pas akhirnya dia ke Blitar mendirikan usaha batik dan ternyata dia sukses sampai sekarang itu membawa motif-motif koi, motif-motifnya Blitar, Singo Barong, terus motif Candi Penataran itu dia angkat lah untuk apalagi kan itu ikonnya Blitar situ. Mulai dari situ terus motivasinya ya karena itu kok nggak ada kaum muda yang di situ, apalagi pemuda pelopore itu tadi ya Mas Atip dari situ motivasinya. Selanjutnya, jadi sebenarnya usaha batik Jojo Kusumo ini dimulai kapan sih kak? Dan kapan kakak pertama kali mengenal seni membatik? Nah, ini kembali tadi. Iya. Nah, usahanya itu berawal dari di tahun 2008, tapi katakanlah kayak booming-boomingnya ini di 2011 karena ikut pemuda pelopor itu tadi. Jadi Mas Atip semakin banyak dikenal orang, terus ya nambah-nambah relasinya itu, apalagi orang-orang kayak pejabat-pejabat itu semakin kenal ya Mas Atip di situ. Terus itu tadi apa tadi? Kapan pertama kali mengenal seni membatik? Nah, kenal seni membatiknya karena tadi yang di SMK dia kan ikut apa ambil jurusan kriya. Nah, di situ dia mengenal seni batik di situ. Jadi mulai SMK yes mengenal itu didalami sampai sekarang yes mendirikan punya usaha batik sampai saat ini. Joyo semua. Biasanya batik Jojo Kusumo sudah dipasarkan sampai keluar daerah belum? Kalau iya, di mana saja kakak sudah memasarkannya? Untuk pemasarannya sendiri sudah. Nah, bahkan sampai ke luar negeri juga, Jerman atau apa gitu. Nah, untuk apa gimana ya? Dia tuh Jawa Timur hampir semua daerah udah karena relasinya itu. Karena banyak yang kenal terus
banyak yang Banyak mulut yang ke tahu. mulut itu dari tahu, akhirnya order bahkan di sini pun banyak datang bule-bule belajar ke sini. Jadi pemasarannya pun nggak cuma orang lokal apa daerah Indonesia aja, sampai luar negeri. Soalnya kan bule-bule pas ke Blitar atau gimana bahkan main ke sini, dianya ke sini. Sini belajar membatik. Bener. Ini pemasarannya udah dari ke luar negeri, daerah sendiri, luar Jawa, wis kemana-mana bisa pemasaran. Siapa saja target pasar batik Joyokusumo dan bagaimana cara kakak menjangkau mereka? Untuk target pasarnya kita semua kalangan. Jadi Dari kaum Muda. muda, tua, elit, non elit, intinya semua kalangan itu kita jangkau. Jadi kita juga menyediakan harga yang terjangkau, bahkan yang tinggi juga. Tingginya ya itu dilihat dari tekniknya, prosesnya, jenis kainnya, terus kesulitan motifnya juga itu dilihat dari itunya. Jadi semua kalangan itu kita jangkau. Nah, untuk pemasarannya sendiri mesti caranya itu tadi ya, pemasarannya itu kita dengan cara bekerja sama dengan contoh mungkin ke instansi-instansi pemerintahan, terus juga ke pariwisata, contoh Kampung Coklat, kita juga bekerja sama dengan Kampung Coklat itu. Bos kami dulu juga bekerja sama dengan Kampung Coklat. Bahkan kalau kalian ke Kampung Coklat itu masuk ke gedung yang buat biasanya acara-acara itu, kalau kalian pernah lihat kayak lembaran kain Kampung Coklat itu yang buat dari sini. Nah itu kita bentuk kerjasama kita itu juga itu dari wisata-wisata edukasi kayak gitu, kita buat pameran di situ, terus ikut pameran-pameran ke Surabaya, luar daerah. Nah itu kan di situ nanti biasanya kan kayak apalagi orang-orang besar gitu ya, kan lihat pameran tertarik beli. Terus kita juga ke hotel-hotel, contohnya kalau di sini tuh Hotel Tugu. Jadi kita produk kita itu ditaruh di hotel itu, terus nanti kan pasti ada pariwisata, maksudnya ada pengunjung. Nah, apalagi bule-bule di Tugu, Hotel Tugu itu ya apa ya wis ngambil produk kita di situ. Bahkan kita pernah dipanggil ke sana untuk langsung membawa produk kita untuk mengenalkan ke bulenya langsung. Dan kalau bule itu pasti kisaran 10 juta ke atas. Itu satu lembar kain. Terus kemarin itu kita juga pernah jual itu satu lembar kain itu 20 juta. Ibu siapa ya, lupa aku namanya. Tapi ku ya memang kalangan-kalangan gitu. Jadi relasi nih pemilik owner kami itu udah banyak. Kayak TNI, terus pemerintahan kayak gitu, Mas. Jadi, relasi itu sangat penting gitu. Nah, selama memulai dan menjalankan usaha batik ini, biasanya kendala apa saja yang sering dihadapi? Nah, untuk kendalanya ya, karena di sini di Blitar ini sangat gimana ya, pengrajin batiknya itu sedikit, minim banget yang bisa batik. Kebanyakan orang Jogja itu ya cuma cari yang nyanting tuh gampang. Tapi kalau di Blitar itu ya cari, mungkin yang gambar itu masih banyak ya, tapi buat yang nyanting loh, telaten nyantingnya terus sampai halus itu kendalanya di orangnya ini loh, pengrajinnya ini. Terus juga mungkin kendalanya juga menurutku dari kaum muda itu Kak sama batik itu masih kurang kenal, kurang tertarik gitu. Karena kalau ada seseorang udah tahu, oh batik itu caranya gini loh, oh prosesnya gini loh. Nanti kalau udah tahu lebih menghargai batik dan kayak lebih tertarik gitu. Karena belum kenal dengan batik atau prosesnya batik itu juga termasuk kendala sih. Kendala untuk pemasarannya juga itu loh. Jadi kan kayak kurang, kadang pas awal-awal pas kalian belum kenal batik, kayak lihat batik kayak biasa itu. Ini bahasan harus tahu prosesnya, terus bahasan ngerti apa iki cara pembuatan nih. Wah, ternyata kayak gini yo ini. Bahkan kan mungkin kalian setelah batik ini yo nanti lihat Kak baju batik, ku ya apa yo carane gawe punya apa yo. Batik sulit yo kayak bagus yo gitu. Mungkin kendalanya banyak orang yang belum kenal batik itu cara pembuatannya ya apa, jadi kurang menghargai itu, mungkin banyaknya pelikan itu. Yes, itu termasuk kendalanya kita. Itu selain pengrajin, terutama di pengrajinnya itu. Jadi kita lebih kalau ada banyak orderan itu ya, bosku itu langsung dilempar ke Jogja. Jadi relasinya di Jogja itu banyak, akhirnya dilempar di Jogja. Padahal
kan lumayan ya kayak Iya. memasukkan orang-orang buat UMKM di sini tuh, tapi ya itu karena kurang banyak peminatnya di batik dan pengrajinnya sendiri, keahliannya di batik kurang, akhirnya itu kendalanya di pengrajinnya itu kurang banyak di Blitar. Oh, oke. Kalau boleh tahu Kak, alat apa saja sih yang bisa dipakai untuk membuat batik tulis? Untuk batik tulis itu peralatannya ini, yang pertama canting. Nah, canting ini buat menorehkan malam pada kain yang sudah digambar atau disketsa pada kain. Selain itu ada bahannya itu malam. Nah ini malam, ini kalau belum dipanaskan dia beku. Tapi kalau nanti udah dipanaskan dia nanti cair. Terus kalau udah cair, nah ini langsung dimasukkan, langsung ditorehkan itu tadi. Terus ya yang pertama kain ya, kain. Nah untuk kainnya sendiri jenisnya itu ada sunfloris sama primis yang biasanya kita pakai, tapi juga banyak sekali sih Yohan. Terus untuk bahannya ada pewarna batik, itu ada banyak. Yang kita pakai ini tadi, ini pewarna remasol namanya. Remasol, juga ada pewarna indigosol, juga ada pewarna naptol. Nah yang paling banyak diminati oleh kaum-kaum kalangan atas itu pewarna indigosol. Karena apa? Untuk warnanya sendiri dia cenderung lebih awet. Terus warnanya itu kalem-kalem soft gitu loh. Terus ini juga pewarnanya itu juga yang paling mahal. Jadi kalau kain batik itu penggunaannya pakai indigosol, dia juga akan lebih mahal lagi. Terus itu sih untuk peralatan canting malam. Terus di malam ya ada wajan, kompor, kayak itu seperti biasa. Terus yang kain warna, juga ini pengunci. Nah, setiap warna itu ada penguncinya. Kayak remasol ini pengunciannya atau proses fiksasinya pakai cairan water glass. Jadi setelah kalian warna nanti dibiarkan kering terus dikunci, dioleskan cairan water glass. Ini fungsinya buat mengikat warna pada kain ini. Jadi ketika kalian warna kalau belum dikunci di tapi dia warnanya turun, mudar. Nah, fungsinya proses fiksasi atau penguncian warna atau cairan water glass ini untuk mengunci warna pada kain. Jadi dia kalau kena air, kalian cuci itu nggak luntur. Bener. Nah ini remasol pengunciannya cairannya pakai water glass. Tapi kalau indigosol itu pengunciannya pakai HCl. Itu bahannya buat mengunci warna. Terus ada waktu penglorotan itu kita masukkan soda as. Waktu penglorotan itu merebus kain buat menghilangkan malam. Jadi malam ini nanti luntur kalau direbus. Nah pas waktu merebus itu dimasukkan bubuk soda as. Gunanya apa? Biar nggak pas waktu dimasukkan itu malam yang sudah cari ini biar nggak nempel lagi di kainnya. Jadi dia langsung turun lebur di airnya itu, nggak nempel lagi di kainnya gitu. Jadi untuk alat bahannya gitu. Terus Kak, kalau warna yang paling sering digunakan di batik Joyo Kusumo ini apa saja Kak? Warna yang paling sering digunakan? Untuk batik tulis itu kita sering pakai pewarna indigosol. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini karena banyaknya orderan dan peminatan warga yang cenderung warnanya lebih ngejreng, itu kita akhir-akhir ini kita pakai remasol. Karena dari prosesnya lebih gampang, dia warnanya lebih kayak kontras gitu loh. Nih contohnya ini pakai warna remasol ini juga warna dia lebih tajam gitu loh. Tapi kalau nanti tergantung tergantung customernya minta range harga berapa, terus dia mau pewarnanya apa gimana itu baru pakai indigosol. Ini kalau sekarang 50-50 sih, lebih remasol indigosol, di remasol sama indigosol itu. Kalau dulu kita lebih sering ke indigosol sama naptol dulu, tapi sekarang lebih ke remasol. Lalu kira-kira tokoh batik terkenal apa yang membuat kakak terinspirasi buat batik kayak gini? Ini kalau ownerku itu tokoh inspirasinya Ibu Danar Hadi. Nah
yang waktu SMK apa waktu ownerku ini ke Jogja itu ke Batik Danar Hadi ini. Nah, Batik Danar Hadi ini didirikan oleh apa? Sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri. Nah istrinya ini namanya Ibu Danar Hadi. Nah, di situ tuh banyak pengrajin batik, ini batiknya sangat terkenal lah di situ. Nah, tokohnya Ibu Danar Hadi yang pembatik di Jogja, dan dia punya juga produksi batik di Jogja yang sangat terkenal. Bahkan sampai saat ini pun batik tersebut masih terkenal di Jogja, di kalangan Jogja itu. Nah, lalu bisakah kakak menjelaskan bagaimana proses pembuatan batik tulis dari awal sampai akhir, dan mengapa kita perlu memilih kain yang cocok biar hasil batiknya itu estetik? Oke, untuk prosesnya dulu ya. Yang pertama kita buat gambar atau desain dulu, motifnya seperti apa, mau buat apa itu didesain dulu. Kalau biasanya kita desainnya di kertas dulu, desainnya mau gimana didesain dulu. Gitu, Pak. Ya. Desain kita bikin desainnya dulu, cocok nggak ini. Kalau udah cocok, oke, kita langsung lanjut pada kain. Nah, kainnya nanti langsung diseket di kain, kayak di blad tadi, di blad, terus diseket pada kain, digambar. Kalau udah selesai proses sketnya, itu kita langsung ke tahap proses canting. Nah, ini kayak ini tadi pencantingan. Nah, itu pakai alatnya canting nih. Lalu selanjutnya kalau udah dicanting setiap motifnya pada kain itu udah selesai, langsung proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan tadi bisa pakai remasol, indigosol, naptol. Bahkan proses pewarnaan itu enggak 1 atau 2 kali, tergantung ya juga customer, tergantung juga kita pinginnya cuma 1 warna atau 2 warna atau 3 warna. Nah, itu jadi setelah di watergas bilas, warna lagi, watergas tutup, bilas, warna lagi, kayak gitu. Nah, setelah pewarnaan itu ada proses penguncian warna atau biasanya disebut fiksasi. Itu tadi yang kita pakai cairan waterglass atau HCl. Tadi tergantung warna yang dipakai. Jadi setelah proses pewarnaan udah selesai, langsung pada proses pelorotan. Nah, pelorotan tadi merebus kain untuk menghilangkan malam, lilin malamnya ini tadi. Untuk pemilihan kain itu harus ya, mesti jangan sampai salah pilih kain. Karena apa? Bukan masalah estetik atau tidaknya, tapi lebih ke kalau salah bahan itu warna juga bisa nggak meresap. Luntur. Jadi dia nggak meresap, luntur. Jadi awalnya mungkin kayak meresap ya, tapi nanti setelah bilas dia pun luntur. Jadi pentingnya pemilihan kain yang tepat. Jadi selain nanti nggak meresap, ada yang meresap tapi nanti bisa luntur. Nah, seperti itu. Terus nanti juga ngefek di pewarnaannya juga, dia warnanya bisa muncul, ada yang enggak muncul, kayak seperti itu. Jadi proses pemilihan kain ini pun juga nggak boleh sembarangan. Bahkan ada kain yang memang khusus untuk membatik, terus ada yang kain yang memang nggak bisa buat dibatik. Selain itu, bagaimana cara membedakan antara batik tulis dan batik lukis, Kak? Dan apa ciri-ciri khusus yang bisa diperhatikan supaya kita bisa mudah membedakan antara keduanya? Untuk perbedaannya sendiri batik tulis sama lukis ya? Iya. Itu kalian lihatan motifnya. Jadi motif, nah garis pada motifnya itu kelihatan antara tulis dan lukis atau cap. Nah, itu kelihatan. Kalau tulis itu cenderung garisnya itu kayak rapi, terus kayak kecil-kecil gitu loh. Terus Tipis. setiap kan motifnya kan banyak. Nah, kalian lihatan motif yang sama itu dia bentuknya sama nggak setiap garisnya itu. Nah, kalau tulis itu kadang kelihatan ada beberapa garis itu kayak nggak sama lekukannya apa-apa. Kan soalnya homemade tangan kan. Nah, itu kelihatan ada perbedaannya lah di situ. Tapi kalau lukis, nah lukis ini dia memakai peralatannya nggak canting saja. Jadi contoh ini batik lukis ini, dia pakai kuas buat menorehkan malamnya. Tapi kalau tulis itu full pakai canting, nggak pakai kuas, nggak pakai cap. Nah, kalau tulis itu pakai canting semua. Jadi kalian langsung fokus pada motif yang ada pada kainnya itu, kalian lihat di garisnya itu seperti apa. Kalau besar-besar kemungkinan itu pakai kuas, kemungkinan itu cap. Nah, kalau cap itu biasanya cenderung lebih sama. Dan mungkin kayak dembloke atau
garis pada motifnya itu sama, besarnya, Sama. kecilnya sama. Jadi kelihatan koyo dicap nih. Jadi kalian Tempel. fokus pada motif atau gambar yang ada pada kain batiknya itu. Jadi cara membedakannya seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas Oke, waktunya dan sama-sama. ceritanya sangat berharga sekali hari ini. Semoga usaha batik Joyokusumo semakin berkembang dan terus dilestarikan budaya di batik Indonesia. Apakah ada pesan atau harapan yang ingin Kakak sampaikan kepada audiens? Pastinya ada. Nah, seperti kalian kan masih muda-muda ini lah. Nah, pesannya aku kan kalian udah tahu batik itu budayanya Indonesia, bahkan ini kayak warisan budaya kita. Nah, itu sebaiknya kita harus lebih mengenal lagi batik itu seperti apa, prosesnya itu bagaimana, caranya bagaimana. Nanti kalau udah tahu proses caranya bagaimana, kalian harus belajar motif apa saja sih yang ada di Indonesia. Bahkan setiap daerah itu mempunyai motif dan ciri khas sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau kalian udah tahu prosesnya, motifnya, nanti kalian akan lebih bangga, bahkan lebih excited buat mempelajari batik sendiri. Terus nanti kalau kalian udah excited, terus kalian bangga, mesti lebih kalian namanya bahasa nih, di explore dilestarikan dengan cara kalian menggunakan kain batik, entah itu berkain, entah pakai baju batik atau bagaimanapun itu. Ini kita harus menggaung-gaungkan lah batik yang sudah kita punya, apalagi ini sudah diakui oleh UNESCO karena adalah warisan budaya Indonesia yang sangat wow banget. Kesannya itu harus melestarikan, bangga dan jenis ini gini. Pokoknya ini Mempelajari. mempelajari itu ahli aku mbuh bahasane apa lah. Yes, Ya. ngono iya. Sekian dari kelompok kami. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, mau awal mau salam. Oh iya, Bene nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry yo, aku belayang pikiranku kondisi Nggak lalu. apa-apa Kak. Berapa menit? 20. Aku nggak marah lagi. Aku cengengesan deh, panik. Aku buka TikTok. Aku buka TikTok. Kimus mati dong. Parah, Pan. Iki kan udah biar.